Dan di sini banyak kemudian masyarakat yang mengidentifikasi pusaka ini sebagai pusaka Hanoman. Jadi Mbak, permisi Mbak Rahayu, kita hanya untuk pengetahuan ilmiah pada masyarakat layak untuk sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pusaka Hanoman ini yang sangat berat ya. Dan inilah yang dikatakan sebagian orang ini adalah pusaka Hanoman. Nah ini ada tulisan Jawa ini. Nah ini. Nah, apa itu Bang? Bisa dibaca kan? Ini Jaya. Kalau ini Jaya, ini ya Jaya. Kolam Tirta Amerta, banyak koin yang ada di sana gitu ya. Ada semacam kepercayaan. Kan? Oh, itu koin ya kan? Iya, semacam kepercayaan seseorang yang berdoa di sini itu diawali dengan melempar koin. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini melempar koin. Nah, cemplung. Nah, masuk itu banyak itu di bawah itu ya. Nah, itu kemudian berdoa. Ini salah satu kemudian keunikan dari lokasi gua ini ya. Beberapa batuan-batuan yang menonjol seperti itu memang tepat ini di tengah-tengah dari mulut gua itu memang seperti ular naga, kepala ular naga. Sosok kepala ular naga yang ada di sana itu tepat ini. Jika gua ini sebuah lengkungan raksasa yang berwarna putih, di tengah itu ada bagian yang menjorok. Nah, seperti kemudian seperti rahim atau seperti rahim seorang ibu yang ada tonjolan kecil di tengahnya lah itu. Coba kita cari yang lainnya ya. Sangat filosofi dari ini kan, bertahan bisa di tengah-tengah keterbatasan, memotivasi hidup kita untuk tetap semangat seperti semangatnya pohon ini. Tanpa air, tanpa tanah bisa hidup dan bisa eksis, bahkan tanpa matahari berusaha mencari matahari di atas sana dari bawah ini. Nah, ini sebuah keterbatasan yang pohon ini tetap berusaha ingin hidup. Nah, ini sebuah semangat yang luar biasa sekali. Semoga kemudian gua ini ya tetap eksis dan menjadi banyak pelajaran darinya dari sini ya. Selain kemudian gua ini juga memang hunian masyarakat prasejarah 500 sebelum Masehi, karena ada tinggalan megalitik neolitik masa perunggu ya, seperti batu jenggreng. Ini merupakan monumen prasejarah yang didirikan sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Pak Soleh ini adalah putra kedua dari almarhum Mbah Husein. Mbah Husein adalah seorang juru kunci di Gua Putih ini. Beliaunya nggak mau Mas dijuluki juru kunci, beliau nggak mau. Krono sepuh namun purun dijuluki Mbah. Sampai hari ini Pak, wafatnya Mbah Husein itu sudah berapa puluh hari? 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu? Ya dalam bulan ini Mas, dalam bulan ini kemarin itu dek wedal Sabtu Pahing Mas. Meninggalnya di Sabtu Pahing. Oke. Nggih, menika Mbah Husein meninggal mancik umur pinten, Mbak? Sekitar 80-an sekian Mas, 80 sekian. Ada nggak pesan-pesan tertentu begitu ke Bapak dari sepeninggalannya Mbah Husein di waktu masih hidup? Namung dikengken nerusaken lampahe nggih lampah ngresaki ati, angen-angen pikiran namung ngoten mawon. Ada cara-cara tertentu nggak untuk membersihkan hati niku dari cara Mbah Husein, Pak? Ya wonten Mas. Napa niku kalau boleh kita tahu gitu, Pak? Gampang mawon kok Mas. Namung ngrasakaken mlebu metune nafas kanthi ngraosaken ngantos sekecoh, ngantos tenang, tentrem, ayem. Namung ngoten. Mangke wonten petunjuk piyambak. Dadi dugi niku mangke kebeningan ati kula jenengan kebuka. Bapak berarti semenjak meninggalnya Mbah Husein dikasih amanah oleh Mbah Husein untuk jaga begitu nggih, jaga niki nggih, Gua Putih ini. Gua Putih, rawat. Ada sejarah tertentu enggak dari Mbah Husein tentang Gua Putih ini yang disampaikan ke Bapak? Mbah Husein tidak pernah Mas mengatakan sejarah ini begini, cuma ini peninggalan Mbah Alam. Apabila ada sejarah yang ingin diketahui silakan dengan kebeningan hati
dengan kebeningan hati, insya Allah akan tahu Mas. Mungkin Nanti ada sendiri. Jadi yang menunjukkan ya hati Mas sendiri, nilai Mas sendiri, nilai hati Mas sendiri. Kebeningannya sampai di mana, sampai bagaimana kan gitu. terus di Gua Putih itu kan ada godone Hanoman itu nggih. Mohon maaf, itu bukan, kalau godo itu bukan godonya Hanoman Mas. Itu ada tamu yang membawa, itu bukan bagian dari sejarah Gua Putih. Bisa juga dikatakan sejarah, cuma ya ada tamu yang membawa godo tersebut dan ditaruh di situ gitu aja. Artinya secara singkatnya Gua Putih itu adalah merupakan kunci untuk membuka sejarah, begitukah? Kenapa kok sampai dinamakan Gua Alam begitu? Begitu Pak ya, Bisa kira-kira. jadi Mas, bisa begitu, karena dengan di sini namanya Gua Putih, keputihan, kalau hatinya seputih-putihnya sampai bening, akan bisa tahu, akan bisa melihat sejarah dengan sebenarnya. Cerita tutur masyarakat tentang pertarungan antara Subali dengan Sugriwa. Benar apa itu Pak? Itu analisa mereka Mas, saya juga tidak bisa mengelak, kebenarannya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya, yang jelas Gua Putih itu menurut dari Mbah Husein yang diamanahkan ke Bapak merupakan gua alam. Gua alam. Begitu saja Pak ya. Ya, kita jadikan tempat karena Gua Putih itu untuk memutihkan hati kita. Bapak ini kan dikasih amanah untuk jaga Gua Putih. Ngapunten iki ingkang kathah. Bapak sampun berkeluarga napa Mbak Dereng? Sampun. Sampun. Nah, kalau kan ini kan angel yen kula ngarani nggih, orang yang sudah berkeluarga begitu, jaga gua, katakan ini sudah jauh dari pemukiman. Bagaimana untuk kelangsungan hidup Bapak setiap hari untuk kebutuhannya? Kita serahkan ke alam Mas. Kita harus percaya. Kalau kita percaya, benar-benar percaya, bukan hanya di bibir, percaya. Katanya ainul yakin, hakul yakin, pasti Mas. Rezeki itu akan datang dengan Ada sendirinya. datang dengan sendirinya, entah lewat apa. Tapi apa di lewat sisi lain kerja. Pak Soleh, di sisi lain Pak Soleh bekerja enggak? Saya bertani Mas. Oh begitu. Ya, Jadi artinya ada pemasukan lain meskipun ini sudah sukarela begitu, tapi di sisi lain ada pemasukan begitu dari hasil Ya, tani dari begitu. kita bertani gitu. Kalau di sini sih sukarela Mas, tidak memungut biaya, tidak memungut apa. Yang penting kita sesama saudara bisa bareng-bareng mensucikan hati kita, menenangkan hati kita, mententeramkan hati kita. Ya, Pak. Ini kan ngapunten kula geser malih. Ini kan musim politik. Ya, menginjak ke musim politik. Jadi 2024 ini kita akan dibenturkan dengan berbagai polemik, terutama juga geser antar berbagai macam pendapat tentang pilihannya yang jelas merubah sisi karakter dari pemuda-pemuda bangsa begitu, untuk ya sedikit pecah belah. Apa pesannya untuk generasi muda ini untuk menghadapi hal seperti itu, Pak? Yang bisa menyelesaikan semua masalah Mas, hanya ketenangan. Kita harus tenang begitu menghadapi sesuatu sehingga apapun yang terjadi kita tidak akan terbenturkan dari berbagai pendapat yang lain begitu Bapak ya. Begitu Mas, tetap tenang. Ya. Pesannya untuk NKRI ini Bapak, supaya saat ini sudah minim sekali generasi muda yang melestarikan atau uri-uri budaya ataupun berbagai macam kulturasi di Indonesia ini. Apa pesannya Pak? Ya, kalau saya punya pesan saya tingkatkan ketenangan hati, di
Mas itu, Mas. Untuk semua generasi, bahkan semua anak bangsa manapun, Mas. Oke, terima kasih Bapak Soleh untuk waktunya nggih. Mugi-mugi manfaati kangge derek-derek sedaya menika. Matur nuwun rahayu. Rahayu, rahayu.